Ayo Jang, ayo Jang, ayo Jang, ayo Jang, kuat Jang. Aduh, nok kasihan, Yuk, rem aja sampai nggak nahan. Assalamualaikum para pecinta Jandes. Apa kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Video ini lanjutan dari video sebelumnya yang merupakan eksplorasi saya di jalan penghubung kecamatan ya, dari Cineam ke Gunung Tanjung di Kabupaten Tasikmalaya. Saya mohon maaf sebelumnya teman-teman jika teman-teman para pecinta Jandes merasa kecewa ya dengan video yang ada atau dengan perjalanan saya. Karena apa maksudnya kecewa? Pengemasannya atau jalan-jalannya hanya sebatas jalan-jalan ya, karena dari awal saya hanya hobi jalan-jalan sih sebenarnya, belusukan gitu kan. Jadi saya nggak ada apa cari-cari sensasi atau bumbu-bumbu atau gimmick-gimmick yang didramatisir lah, ataupun sebatas apa ibaratnya yang mencari sesuatu yang lebih dari yang diekspektasikan gitu. Enggak, saya sebatas ya pengen tahu aja ini jalan kemana, ini tembus kemana, jalan ini suasana seperti apa, jalan ini apa ibaratnya lingkungan yang dilewati, atau ya seperti itulah ya, sebatas cari suasana baru, cari nuansa baru di perjalanan. Karena ya buat yang udah bosen di jalan-jalan perkotaan mungkin ya sedikit bisa menjadi inspirasi. Saya harap seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mohon maaf jika video-video saya belum sesuai dengan ekspektasi teman-teman, termasuk mungkin dari gambar atau kualitas gambar atau bahkan dari informasi yang saya sampaikan. Karena jujur aja ketika saya jalan-jalan, ketika saya apa ibaratnya menjelajah atau berkendara, kemana saya menuju, kemana angin membawa apa ibaratnya kemana angin membawa roda motor saya, itu saya nggak pernah cari info dulu. Oh saya mau ke sini, nanti ada apa aja di sini, nanti apa yang dilewatin enggak. Saya malah kebanyakan tahu nama suatu tempat itu ketika dilewatin, lihat di pelang-pelang bangunan fasilitas umum atau di spanduk-spanduk yang ada di ya misal di warung atau di apa nama ini daerah apa gitu teman-teman ya. Jadi jika ada kesalahan, dan mungkin banyak kesalahan sejauh ini, saya mohon maaf belum bisa menyajikan sesuatu yang benar-benar akurat atau bahkan informatif gitu kan. Saya sebenarnya sebatas lebih ke mungkin tepatnya ini lebih ke dokumentasi, dan dokumentasinya pun lebih ke natural lah, yang nggak ada gimmick-gimmick lagi. Sekali lagi ya saya mohon maaf jika kurang menarik, tapi buat para penjelajah saya harap ini menjadi inspirasi. Sekali lagi saya harap ini menjadi inspirasi teman-teman ya. Termasuk ini video lanjutan dari episode sebelumnya di jalan penghubung yang sudah tadi saya sebut. Jadi saya saat ini sudah masuk desa Cipinaha. Desa Cipinaha bukan desa, sebenarnya dusun kan. Tuh saya salah lagi. Mungkin dusun lah ya, karena Cipatengteng yang Kampung Cipatengteng yang saya lewatin di episode sebelum ini itu sudah masuk Cipinaha juga. Cuman ya mungkin saya anggaplah Cipinaha itu dusun. Mungkin saya juga belum nggak sempat. Memang beberapa bulan ini atau beberapa tahun ini saya memang jalan-jalan itu udah nggak sempat lagi, sebatas berhenti di warung ngobrol-ngobrol apa udah nggak sempat, karena memang kita waktu yang terbatas ya. Ini pun saya nyuri-nyuri waktu senggang yang ada sama istri kemana gitu kan. Jadi nggak kayak yang pas COVID. Kalau COVID ya sengaja kita cari daerah yang wah di daerah sini kayaknya enak, cari warung yuk nongkrong apa kayak ngobrol sama orang lokal gitu kan. Jadi ya balik lagi mungkin anggaplah dusun, desa Malatisuka. Nah kalau desa Malatisuka sendiri kemarin setelah saya lihat di internet ternyata daerahnya tuh memang pebukitan teman-teman ya. Jadi berada di ketinggian antara 450 sampai 900 mdpl. Jadi wajar kalau medannya naik turun kayak begini. Bahkan sepanjang perjalanan ini aja saya sama istri ini kalau digabung dua video, dan di video ini
ada sebenarnya 3 kali lagi saya harus dorong motor di tanjakan. Jadi motornya udah nggak kuat, istri saya suruh turun. Mau nggak mau ya, daripada motor apa ibaratnya mogok atau apa di jalan gitu kan, ya wis saya bilang, wayahe bojoku, ya wis kamu harus turun. Dan alhamdulillah, biar kata menggerutu tapi dia nurut-nurut aja. Di video sebelumnya aja kan itu udah 3 kali sebenarnya, dari apa Cinta Pada sampai Cipatengteng aja itu udah mengalami 3 kali. Memang mungkin harusnya untuk ke apa daerah-daerah yang dengan medan pebukitan seperti ini saya udah harus pakai motor bergigi ya. Tapi karena ya keterbatasan fasilitas dan daripada kita hobi jadi terkendala, hobi jadi terhalang, ya kita jalani nikmati aja gitu kan. Jadi di video ini sebenarnya ada 3 kali dengan tanjakan, yang satu tanjakan itu lebih panjang, lebih curam, dan ya istri saya pun jalan kaki harus lebih jauh gitu teman-teman ya. Cuman ada beberapa yang karena pertimbangan durasi, sekali lagi saya takut di apa di namanya analitik YouTube-nya nggak efektif, video saya durasi panjang tapi ya retensi penonton hanya sekitar berapa menit itu kan, nggak persentasenya nggak sebanding. Jadi ya mungkin saya potong. Sebenarnya saya nyesel gitu kan motong video atau motong perjalanan saya. Tadinya kan saya pengen nunjukin nih perjalanan saya di momen sekarang ke jalan ini ya seperti ini, pengen seperti itu. Tapi ya sekali lagi pertimbangan demi ada sesuatu harapan. Tentulah ya teman-teman, semua teman-teman yang mau atau memang apa namanya berniat mengembangkan channelnya, pasti ada harapan lah ya, tentu ke sana gitu teman-teman. Jadi pada intinya saya juga mohon dukungan dari teman-teman, mohon dukungan dengan cara like, komen, dan share video-video di channel ini. Dan yang paling penting, yang paling utama, di subscribe channelnya. Ya teman-teman, ini kita ada di puncak, nggak tahu desa apa, kampung apa yang ada di sini tadi, nggak tahu udah masuk Cipinang atau bukan ya. Dan ya seperti inilah teman-teman ya. Mungkin di video ini ada dua apa namanya, ada 2 sumber suara. Aduh, apa ya, saya juga masih keterbatasan sih teman-teman, masih terbatas narasi, masih terbatas diksi, kosakata. Malum lah ya, karena kebiasaan saya pakai bahasa ibu, dan ya tahu sendiri teman-teman ya, dalam orang Sunda atau apa ibaratnya linguistik lah, bukan linguistik sih, apa ya bahasanya ya, kurang lebih gitulah. Secara struktur kata, secara kosakata yang digunakan bahasa Sunda itu kan lebih banyak ke imbuhan ya, jadi nggak ada kata-kata yang efektif itu dalam satu kalimat aja. Dalam bahasa Sunda kan yang sehari-hari lah ya, bukan yang formal, itu kan lebih banyak yang ya imbuhan-imbuhannya yang begitulah ya. Ya tadi udah nyampe mana ya, saya ngomong lantur aja nih ya, udah sebatas buat temenin. Oh iya, jadi mohon maaf ada dua narasi, karena saya tadinya udah berusaha nemenin teman-teman dengan sedikit ngobrol gitu kan di perjalanan, tapi ya saya ulang videonya. Aduh, kok nggak nyaman banget saya dengar video saya sendiri, masih belum pede gitu. Jadi kendala lagi ya, di tingkat kepercayaan diri aja saya masih krisis teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau mungkin ini ngelantur, benar-benar ngelantur. Ya mau gimana lagi teman-teman, tapi ya saya takut teman-teman bosan juga, malah jijik mungkin ya. Ya jadi seudon dah, mohon maaf ya. Ini sih dari sudut kekhawatiran diri ya, begitulah teman-teman ya. Mental aja saya masih belajar membenahi, saya masih belajar menata. Dari segi kepercayaan diri saya masih membangun, dari segi kemampuan bernarasi saya juga masih terus meningkatkan ya. Saya mohon dukungan dari teman-teman ya. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya hanya berkeinginan ya mudah-mudahan bisa menghibur, yang paling pertama bisa menghibur teman-teman yang mungkin ada di perkotaan atau yang lagi disibukkan dengan rutinitas, bisa menghibur yang rindu ke suasana pedesaan, suasana perkampungan gitu kan.
walaupun hanya dari sebatas melihat video perjalanan sepintas lalu sejalan gitu kan, nggak banyak berhenti terus lihat-lihat view pemandangan di kanan dan di kiri gitu kan, enggak. Jadi ini karena pure perjalanan saya sama istri. Pertama sedikit mudah-mudahan menghibur, dan yang kedua mungkin saya harap bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang udah bosen di aktivitas mobilenya yang sehari mungkin dari rumah kantor rumah, atau apalah ibaratnya kos-kosan ke kampus yang kayak begitulah ya. Saya harap ini bisa menjadi inspirasi di luar kebiasaan yang mungkin kebiasaan teman-teman tuh pergi ke destinasi wisata, ke salah satu tempat wisata yang hanya sebatas ngabisin waktu di tempat wisata, healing lah ya, bahasa yang biasa dipakai, terus habis itu balik lagi ke rutinitas. Nah, kalau dari sini saya harap teman-teman bisa menjadi rutinitas. Oh, kita mau berangkat kerja, saya berangkat lebih awal, mau explore kemana dulu nih, jelajah gitu kan. Dan pulangnya pun mungkin begitu. Tapi ya walaupun terbatas, saya harap teman-teman bisa cari jalan yang atau rute yang masih aman, masih cukup waktu untuk istirahat, untuk yang lain lah ya. Cantik deh. Terus mungkin saya berpesan juga kepada semua teman-teman, dan ini juga untuk diri saya sendiri. Mari kita jaga lingkungan, mari kita lestarikan alam. Walaupun saya jalan-jalan, saya usaha sebisa mungkin saya tuh ya selalu berusaha nggak pernah meninggalkan sampah yang non organik ya, maksudnya yang nggak bisa Jadi kalaupun teman-teman main kemana atau ke tempat wisata juga bahkan gitu kan, kalau bisa ya buanglah sampah pada tempatnya. Walaupun nggak ada ya minimal bawa tanggung jawab lah kita ke tempatnya sampai menemukan tempat pembuangan sampah. Salah satunya itu karena yang sepanjang saya jalan-jalan sama istri ya dari tahun berapa sebelum COVID tuh, yang paling prihatin itu sampah plastik, terutama ya plastik, bahwa itu plastik dari label air minum, air mineral aja bahkan udah sampai ke puncak-puncak gunung kemana gitu ya. Kalau mungkin puntung rokok juga yang filter itu kan saya rasa limbah juga, kalau bisa diambil lah ya, di bawa tanggung jawab lah, dibuang ke tempatnya yang bener-bener dari sini ke nggak merusak, walaupun hal sekecil itu gitu. Apalagi yang gede-gede ya, sampah-sampah plastik, kemasan makanan, kemasan apa ya, harap ya walaupun yang kita lewati misalkan kampung itu kampungnya juga para jorok ya, bayarin gitu mereka di lingkungan sendiri ya, minimal kita yang datang, kita yang lewat, kita yang mengunjungi ya, minimal kita nggak ikut mengotori gitu. Jadi ya teman-teman, itu pesan saya. Yuk mari kita jaga lingkungan kita, mari kita bangun kampung halaman kita atau tempat tinggal kita untuk menjadi tempat tinggal yang lebih baik, lebih nyaman, dan tentu lebih sehat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, teman-teman yang udah support saya, dan saya harap teman-teman bisa terus ngikutin petualangan saya, penjelajahan saya lah ya. Terima kasih, dan yang paling penting nih, ini ada beberapa menit lagi ke depan. Saya harap teman-teman nggak bosen terus ngikutin sampai akhir ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Nah, kalau untuk ke puncak Panenjoan itu di depan teman-teman kan. Itulah mungkin kamera videonya berakhir di jalan yang ke puncak Panenjoan. Nah, dari sini teman-teman, kalau ke puncak Panenjoan di sini ke kanan, karena naik itu puncak Panenjoan untuk view kota Tasik, cakep. Dan itu dari jalan ini ke puncaknya juga dekat, motor bisa naik sampai ke rumah terakhir di atas. Dari rumah terakhir jalan kaki ke puncak ya, kalau jalan kaki yang biasa itu paling sekitar 15 menitan lah. Kalau bawa co-pilot kayak ini Inok tuh kemungkinan antara 20 menit 25 menit tuh kan. Kalau cerah, kalau cuacanya lagi cerah teman-teman, di sini view-nya tuh kelihatan. Tapi nggak tahu kota Tasik atau apa gitu. Kota Tasik saya ingat saya di sebelah sana. Tapi itu bukit-bukit, lembah.
Sana bagus, kan karena udaranya mendung, langitnya mendung, jadi nggak kelihatan view-nya. Dan teman-teman, sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutin petualangan kita, penjelajahan kita sampai ke menit ini, detik ini. Dari saya mungkin di video ini cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di eksplorasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.